Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lulu Anggraini, Direktur pada perusahaan CV Cilok Kobong. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang aspek resiko pada perusahaan saya. Yang pertama yaitu, apabila perusahaan saya tidak memiliki aspek hukum, maka yang akan terjadi yaitu perusahaan saya dikatakan sebagai perusahaan yang memproduksi produk ilegal karena tidak memiliki izin SIUP dan sertifikat halal dari Dinas Perdagangan yang nantinya tidak dapat diterima baik oleh konsumen dan juga masyarakat sekitar, yang akan dikatakan nantinya produk saya yaitu sebagai produk yang tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini dapat mengakibatkan perusahaan saya nantinya akan menjadi gulung tikar. Yang kedua, yaitu pada aspek MSDM. Apabila perusahaan saya tidak memiliki aspek MSDM, maka yang akan terjadi yaitu saya akan salah menempatkan karyawan-karyawan saya tidak sesuai dengan potensi kerjanya masing-masing. Hal ini dapat mengakibatkan nantinya sebuah proses produksi pada perusahaan saya akan berjalan dengan lama. Yang ketiga, pada aspek teknis dan operasional. Apabila perusahaan saya salah memilih aspek tersebut, maka hal yang akan terjadi yaitu seluruh pengunjung pada perusahaan saya atau konsumen perusahaan saya akan merasa kurang puas. Hal ini disebabkan bisa terjadi karena pelayanan karyawan saya kurang baik, pada kualitas yang diberikan itu kurang baik, bisa juga terjadi karena alat produksi yang digunakan kurang baik. Sehingga hal tersebut itu menjadikan sebuah proses produksi menjadi lambat dan produk yang dihasilkan kurang memuaskan. Yang keempat, di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Apabila perusahaan saya salah memilih dalam aspek tersebut atau kurang memahami dalam aspek tersebut, maka yang akan terjadi yaitu konsumen yang datang pada perusahaan saya hanya itu-itu saja. Seharusnya dalam kondisi pandemi saat ini, yang dimana seluruh masyarakat lingkungan sekitar lebih mengutamakan sosial media daripada langsung keluar menuju pada tempat yang diinginkan, seharusnya perusahaan bisa mempromosikan produk pada sosial media juga melalui WhatsApp, Facebook, IG, dan juga yang lainnya. Jika hal tersebut dilakukan, maka promosi pada produk perusahaan ini bisa dikenal oleh banyak masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu yang kelima, pada aspek keuangan. Apabila keuangan pada perusahaan saya tidak dikelola dengan baik, maka hal yang akan terjadi yaitu resiko terbesarnya berdampak pada perusahaan. Perusahaan akan mengalami kecekcokan pada sebuah keuangannya sehingga tidak diketahui laba atau rugi dalam per bulannya. Di dalam hal tersebut harus ada laporan keuangan di setiap bulannya agar bisa dilihat seberapa untung perusahaan atau seberapa banyak laba perusahaan yang diperoleh. Yang keenam, di sini ada aspek lingkungan. Apabila perusahaan saya salah dalam memilih aspek tersebut, maka hal yang akan terjadi yaitu perusahaan saya akan sedikit pengunjungnya atau konsumen yang datang pada perusahaan saya akan sedikit. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, perusahaan harus bisa melihat dari lingkungan sekitar. Apabila kalangannya itu adalah kebanyakan anak-anak atau remaja yang datang pada perusahaan, maka perusahaan harus menyediakan free wifi. Mengapa harus free wifi? Karena dalam kondisi pandemi saat ini, banyak anak-anak atau remaja yang masih sekolah maupun kuliah itu melakukan sekolah daring. Jadi mereka lebih membutuhkan internet. Jadi selain mereka membutuhkan makanan, mereka juga membutuhkan internet agar mereka itu betah di dalam lingkungan perusahaan saya, maka saya harus menyediakan free wifi agar para konsumen ini tertarik untuk mengunjungi pada perusahaan saya.
Dan yang terakhir, di sini yang ketujuh ada aspek sosial, budaya, dan politik. Apabila perusahaan saya salah dalam memilih aspek tersebut, maka hal yang akan terjadi yaitu perusahaan saya diterima kurang baik oleh penduduk sekitar atau pada perusahaan lain. Sehingga untuk mengurangi atau mencegah terjadinya resiko tersebut, maka perusahaan harus tetap memberi nilai baik atau memberi ciri khas pada produk yang perusahaan saya jual ini. Ciri khasnya yaitu tetap ada pada budaya di lingkungan sekitar, tidak boleh merubah. Sehingga nantinya produk yang perusahaan saya jual ini bisa diterima baik oleh masyarakat sekitar dan bisa tetap mendukung apa keinginan pada masyarakat di sekitar perusahaan saya. Mungkin hanya itu saja aspek risiko pada perusahaan saya.